Halo semuanya, mari kita melanjutkan pembahasan materi kita untuk bab 7, yaitu mengenai akuntansi untuk perusahaan dagang. Oke, kemarin kita sudah membahas sebagian materi kita dari pengantar, kemudian jurnal pembelian, penjualan, biaya angkut, dan pembahasan mengenai PPN. Oke, kemudian kita akan lanjutkan sisa materinya pada video kali ini. Saya mulai saja. Kita lanjutkan di bagian F, yaitu sistem pencatatan persediaan barang dagang. Oke, kalau kalian kemarin sudah sekilas melihat ada periodik, ada kata perpetual. Nah, kedua metode tersebut atau kedua sistem tersebut merupakan metode pencatatan persediaan. Oke, jadi ada dua metode pencatatan persediaan, yaitu periodik dan perpetual. Kalau perhitungan persediaan itu ada LIFO, FIFO, average, dan identifikasi khusus. Oke, kalau itu perhitungan persediaan. Nah, kali ini kita membahas mengenai pencatatan persediaan. Jadi ada dua metode, periodik dan perpetual. Oke, saya bacakan yang di screen. Sistem persediaan periodik, yaitu semua pembelian persediaan selama periode akuntansi dicatat dengan mendebit akun pembelian. Nah, ini A-nya double, pakai A1 aja. Kalau ada pembelian, kita akan menjurnal. Jadi secara jurnal nih, kita jurnalnya akun apa aja? Yaitu sebelah debit kita menjurnal akun pembelian. Oke. Kalau di perpetual bedanya gimana? Kalau di perpetual, pada saat dia beli persediaan, dia akan mencatat sebelah debit, yaitu persediaan barang dagang. Langsung dicatat sebagai persediaan. Oke. Kemudian kalau periodik, itu dicatat ke akun pembelian dulu. Jadi kalau kalian sebelumnya ada lihat, pas beli kita catatnya akun pembelian pada utang dagang misalnya. Nah, itu adalah menggunakan metode periodik. Yang lain lagi seperti retur pembelian, nah itu juga termasuk metode periodik. Kalau di perpetual enggak. Kalau misalnya retur, ya dia mengkreditkan persediaan barang dagang. Jadi serba persediaan barang dagang. Tidak ada istilah pembelian, tidak ada istilah retur pembelian, potongan pembelian, maupun biaya angkut pembelian. Semuanya di jurnal langsung ke akun persediaan barang dagang. Seperti itu. Saya lanjutkan. Kemudian, total akun pembelian pada akhir periode akuntansi ditambahkan ke biaya persediaan di tangan pada awal periode untuk menentukan total biaya barang yang tersedia untuk dijual selama periode berjalan. Jadi nantinya, si akun pembelian nih, setiap akhir periode nanti melalui penyesuaian, jadi si akun pembelian tiap akhir periode akan dinolkan. Oke, akan dinolkan. Bukan dinolkan berarti dibuang ya, bukan. Tapi semua akun pembelian, potongan pembelian, retur pembelian, dan biaya angkut pembelian, semuanya nanti akan dijurnal pada satu jurnal penyesuaian. Nah, semuanya akan dinolkan. Dinolkan dalam artian kita menjurnal sebaliknya. Jadi si pembelian yang awalnya kita menjurnal sebelah debit, di akun penyesuaian tersebut kita akan nolkan dengan cara kita menjurnal di sebelah kredit untuk akun pembelian. Oke, nanti di jurnal penyesuaian tersebut tujuannya apa? Adalah untuk mencatat persediaan akhir yang tersisa pada periode tersebut. Jadi nanti akan ada terlibat akun persediaan, akun pembelian, potongan pembelian, retur pembelian, dan biaya angkut pembelian. Seperti itu. Oke, jadi intinya kalau metode periodik selama penjurnalan, kita tidak menjurnal akun persediaan barang dagang, kecuali pada saat penyesuaian. Ya, jadi akun persediaan barang dagang hanya muncul pada saat jurnal penyesuaian. Namun kalau metode perpetual, setiap kali kita membeli, nah itu akan muncul akun persediaan. Seperti itu. Jadi akun persediaan akan selalu muncul setiap harinya, atau setiap ada transaksi jual beli. Kemudian total biaya barang tersebut yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir untuk menentukan harga pokok penjualan. Oke. Secara singkat, ciri khas sistem periodik adalah transaksi jual beli yang terjadi di jurnal ke dalam akun pembelian dan penjualan. Dan pada akhir periode perusahaan baru mengakui saldo persediaan. Ya. Jadi akhir periode baru muncul akun persediaan melalui jurnal penyesuaian, jurnal adjustment.
Oke, gimana kalau perpetual? Jadi, sistem persediaan perpetual yaitu semua pembelian dan penjualan dicatat secara langsung ke akun persediaan. Oke, nanti kita bakal ada perbandingan perbedaan jurnal persediaan secara menggunakan metode perpetual dan periodik seperti apa. Jadi ini secara teoritis dulu. Kemudian, karakteristik akuntansi dari sistem perpetual adalah pertama, pembelian barang dagang untuk dijual atau pembelian bahan baku untuk diproduksi didebit ke akun persediaan, bukan akun pembelian. Kalau di periodik, kita mendebit pembelian. Kalau di perpetual, kita mendebit persediaan. Begitu juga untuk, itu poin pertama, ini poin kedua. Begitu juga dengan biaya transportasi masuk atau biaya angkut pembelian. Data pembelian dan sini diskon, berarti potongan pembelian dicatat dalam akun persediaan, bukan dalam akun yang terpisah, bukan sendiri. Jadi semua gabung ke akun persediaan. Lanjut, harga pokok penjualan diakui untuk setiap penjualan dengan mendebit akun harga pokok penjualan dan mengkredit persediaan. Jadi kalau untuk penjualan di metode periodik, kita mencatatnya apa? Kalau nggak kas pada penjualan, yaitu piutang pada penjualan. Kalau di perpetual, sama. Kas pada penjualan atau piutang pada penjualan. Tapi ada satu tambahan lagi. Nanti tambahannya itu adalah harga pokok penjualan pada persediaan. Jadi ada 2 jurnal kalau setiap menjual. Kalau periodik hanya 1 jurnal, kalau perpetual ada 2 jurnal. Oke, lanjut. Yang keempat, persediaan merupakan akun pengendali yang didukung oleh buku besar pembantu yang berisi catatan persediaan individual. Jadi ada kartu kontrolnya lah, ada satu buku besar pembantu untuk mengkontrol atau mengendalikan saldo si persediaan. Jadi kalau ada persediaan yang masuk maupun yang keluar, kita catat ke tabel tersebut, ke buku besar pembantu tersebut, ke kartu kontrol tersebut. Oke, buku besar pembantu memperlihatkan kuantitas dan biaya atau harga perolehan. Pokoknya ada keluar apa, misalnya pembelian berarti ada beli barang. Nah, itu kita masukin ke dalam buku besar pembantu. Dari setiap jenis persediaan yang ada di tangan. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini ilustrasi transaksi jual beli dengan metode perpetual. Oke, jadi ini contoh kalau jurnalnya secara perpetual. Kalau di video sebelumnya, kita sudah ada contoh bagian apa ya? Saya lupa bagiannya, cuman di video sebelumnya kita udah bahas mengenai pembelian, penjualan. Nah, jurnal-jurnal yang dipakai adalah jurnal secara periodik. Kali ini kita coba lihat ilustrasi gimana sih kalau secara perpetual. Oke, jadi ini ada akun-akunnya. Di sini ada posisi penjual sama pembeli. Jadi saya ambil contoh dikit deh. Yang pertama, 1 Agustus PD penjual menjual barang dagang secara kredit kepada PD pembeli sebesar 6 juta. Syaratnya FOB destination point, N/30 untuk kredit. Harga pokok dari barang dagang yang dijual adalah 4.200.000. Oke, secara simpel dulu. PD penjual jual barang ke PD pembeli. Berarti si PD penjual catatnya piutang dagang pada penjualan. Kalau PD pembeli catatnya persediaan barang dagang pada utang dagang. Oke. Nah, si sisi penjual karena dia menjual barang, otomatis dia juga mencatat ada yang namanya harga pokok penjualan. Jadi karena harga pokoknya atau modalnya itu 4.200.000 modal barang yang dijual ya. Nah, dia jurnal juga HPP, harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang 4.200.000. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Nah, lanjut. Pada 4 Agustus, PD penjual membayar biaya angkut sebesar 350.000 untuk pengiriman barang ke PD pembeli. Nah, kita harus ingat dulu, FOB destination point. FOB destination point berarti biaya angkut ditanggung oleh si penjual. Nah, berarti di sini dari sisi penjual kita menjurnal beban angkut penjualan, ini nanti tolong ditambahkan, beban angkut penjualan 350.000 pada kas. Sekali lagi, beban angkut penjualan itu bukan kelompok dari penjualan, bukan kelompok dari HPP, tapi dia kelompok dari biaya administrasi dan umum atau biaya operasional. Jadi secara kelompok akun, dia bukan kelompok 4,
bukan kelompok 5, mungkin dia kelompok 6. Jadi beban angkut ini kelompok 6. Beban angkut penjualan. Secara pembeli berarti tidak ada jurnal atau no entry. Oke. Nah, sisa transaksinya nanti kalian baca sendiri, kalian coba telaah. Sekiranya ada yang kurang dipahami atau kalian kurang dapat logika berpikirnya, boleh ditanyakan ke saya. Jadi ini contoh perbandingannya. Oke, ini juga kelanjutannya. Nanti kalian coba lihat sendiri, karena rata-rata sudah saya bahas di video sebelumnya. Cuman bedanya mungkin kalau sebelumnya kita pakai pembelian, nah di sini kita pakainya persediaan barang dagang. Seperti itu. Sekali lagi ini ilustrasi untuk yang sistem perpetual. Ya, jadi kalian coba lihat sendiri, coba dipelajari dulu. Jika ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan. Biasanya sih kalian jarang nanya sebelum sampai ke latihan soal. Itu nggak masalah. Yang penting nanti kalau misalnya ketemu kendala, ada yang kurang paham, ditanyakan saja. Oke, lanjut. Perbandingan jurnal metode perpetual dan periodik. Nah, ini perbandingannya. Oke, jadi ini sisi perpetual dan periodik. Kalau transaksi pembelian, ini metode perpetual ya, ini periodik. Ingat, perpetual itu selalu mencatat akun persediaan setiap kali ada jual ataupun beli. Kalau periodik, dia muncul akun persediaan hanya pada akhir periode. Oke. Perpetual, kalau pembelian dia mencatat persediaan sebelah debit, kreditnya adalah kas atau utang. Kalau periodik, dia mendebit pembelian, kreditnya kas atau utang. Oke, kalau retur gimana? Retur berarti sebelah debit perpetual ya kas atau utang, sebelah kredit adalah persediaan. Sedangkan kalau periodik dia mencatat kas atau utang, kreditnya adalah retur pembelian, pakai akunnya sendiri. Oke, beban angkut pembelian juga sama. Kalau di periodik kita pakai beban angkut pembelian, kalau di perpetual kita pakai akun persediaan. Gitu. Nah, lanjut. Kalau ada potongan pembelian. Oke. Kalau ada potongan pembelian, jadi pada saat pembayaran kita berarti kan melunasi utang. Kemudian uang kita berkurang. Nah, potongan pembeliannya di jurnal ke akun persediaan. Kalau metode perpetual. Kalau periodik, jurnalnya kurang lebih sama, namun untuk potongannya dicatat ke potongan pembelian. Oke, itu untuk transaksi pembelian. Kita lanjut ke transaksi penjualan. Kalau penjualan, sisi perpetual maupun periodik sama. Kita menjurnal kas atau piutang pada penjualan. Sama nih. Namun, kalau perpetual, ada tambahan jurnal lagi. Jadi, selain dia mencatat kas atau piutang pada penjualan, dia juga mencatat HPP pada persediaan. Seperti itu. HPP pada persediaan. Nah, kalau untuk retur penjualan, jurnalnya juga sekali lagi sama. Retur penjualan pada kas atau piutang. Perpetual, periodik sama. Namun, untuk perpetual ada tambahan jurnal. Kita mencatat persediaan pada HPP. Kalau pas jual, kita catatnya kan HPP pada persediaan. Nah, kalau retur berarti sebaliknya. Kita catatnya persediaan pada HPP. Jadi HPP ini termasuk akun beban, nanti dia masuk kelompok 5, kelompoknya si HPP. Jadi nanti pas pengerjaan kertas kerja jangan bingung, Pak ini HPP akun apa nih, masuk ke kelompok mana? Dia masuk ke kelompok 5, yaitu harga pokok penjualan. Lanjut, kalau di terima pelunasan, jadi jurnalnya sama. Kalau terima potongan, si perpetual mencatat kas pada potongan penjualan, kas potongan penjualan pada piutang. Kalau periodik juga sama, kas potongan penjualan pada piutang. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Oke, tambahan sedikit kalau untuk metode perpetual. Jadi di sini kalau sebelumnya seperti retur penjualan, kita ada menjurnal selain retur penjualan pada kas atau piutang, kita juga menjurnal persediaan pada HPP. Nah, kalau potongan penjualan cuma seperti ini. Jadi saat pelunasan, terima pelunasan, kita menjurnal kas potongan penjualan pada piutang. Jadi
cuman ada satu jurnal. Kita tidak ada menjurnal HPP lagi. Kenapa? Karena kalau potongan penjualan, dia tidak berhubungan dengan persediaan. Oke, beda dengan penjualan. Kalau saat penjualan, persediaan kita juga pasti berkurang dong. Dan kalau untuk retur penjualan, karena ada retur, jadi barang yang kita sudah keluarkan ternyata dikembalikan sama orang tersebut. Berarti kan persediaan kita kembali lagi nih. Nah, maka dari itu ada hubungannya dengan jurnal persediaan. Kalau untuk potongan penjualan, tidak. Jadi potongan penjualan hanya berpengaruh pada harga, jadi tidak ada pengaruhnya dengan persediaan. Oke, kemudian untuk jurnal penyesuaian. Jadi kalau di perpetual tidak ada jurnal penyesuaian. Kenapa? Karena pada setiap saat kita membeli, kita sudah mencatat si persediaan. Ini saya hapus dulu. Oke, saat kita beli, kita sudah mencatat si persediaan. Saat barangnya keluar, kita langsung mengurangi si persediaan. Jadi singkat kata, akun persediaan kita selalu update saldonya. Jadi setiap saat, akun persediaan kita itu sudah update sesuai kondisi yang sebenarnya. Barangnya sisa berapa, ya kita langsung ketahuan. Itulah kelebihan dari metode perpetual. Namun memang agak sedikit repot gitu. Kalau barangnya terlalu banyak, akan lebih sulit, akan kesulitan untuk kita mengetahui HPP per barang. Misalnya dalam sehari bisa menjual 5.000 unit. Berarti kita 5.000 kali dong menjurnal akun persediaan. Seperti itu. Agak sedikit lumayan rumit lah ya, tergantung dengan skala perusahaannya. Oke, itu kelebihan perpetual, selalu update saldonya, jadi setiap hari kita tahu saldonya sisa berapa untuk saldo si persediaan. Kekurangannya adalah kalau skala besar akan sedikit repot untuk pencatatan accounting-nya. Kemudian untuk periodik, nah kita dari sebelum-sebelumnya selalu menjurnal, misalnya pembelian kita catat pembelian, retur kita catat retur pembelian. Kemudian kalau penjualan kita mencatat penjualan. Nah, kalau kalian melihat semua transaksi ini, tidak ada akun persediaan yang terlibat. Jadi persediaan kita sisa berapa nih? Kita tahu nggak? Jawabannya adalah kita tidak tahu. Oke? Kita nggak tahu nih sisa persediaan kita berapa sampai dengan akhir periode. Setelah dilakukan opname, setelah dilakukan pengecekan fisik terhadap sisa barang di gudang, kita baru tahu sisa persediaan kita berapa. Seperti itu. Maka dari itu, setiap akhir periode, karena namanya periodik nih, periode. Jadi tiap akhir periode dilakukanlah opname fisik. Jadi diperiksa sisa barang kita di gudang berapa ya. Jadi dilakukan pemeriksaan langsung ke gudang untuk melihat fisik stok kita sisa berapa sih. Seperti itu. Oke, setelah persediaan yang kita ketahui, sisa stoknya kita ketahui, maka kita bikin jurnal penyesuaian. Jadi ada dua cara. Oke, cara pertama dan cara yang kedua. Oke, cara mana yang lebih baik, Pak? Sama aja sih untuk pencatatannya. Namun, di perkuliahan kita akan pakai cara yang pertama. Kalau ada yang mau coba-coba pakai cara kedua, terserah. Yang penting kamu ngerti dan jawabannya benar. Oke, tapi saya sarankan pakai cara yang pertama. Baik. Cara yang pertama, nanti cara menjurnalnya gimana? Oke, di AJP nanti bakal diketahui nih. Saya kasih ilustrasi dulu ya. Jadi nanti di latihan kita yang setelah ini akan saya umumkan, akan terdapat jurnal AJP. Nanti kalian harus bisa mengerjakan. Karena di sini saya udah kasih ilustrasinya. Oke, misalnya dikatakan, di sini kita nggak ada pakai angka ya. Udah, contoh-contoh aja deh. Misalnya, di AJP tersebut dikatakan, pada akhir periode terdapat sisa persediaan sebesar 1 juta rupiah. Oke, berarti di bagian sini kalian isi 1 juta rupiah. Oke, kalian isi 1 juta rupiah. Kemudian, untuk akun retur pembelian, potongan pembelian, dan biaya angkut pembelian, kalian lihat di neraca saldo. Di neraca saldo ada berapa? Contoh, pembeliannya ada 3 juta. Sebelah debit. Berarti, kamu masukin ke jurnal penyesuaian, kita mengkreditkan dia sebesar 3 juta si pembeliannya. Jadi nanti pada akhirnya setelah melalui jurnal ini, si retur pembelian bakal 0, potongan pembelian bakal 0,
pembelian bakal 0, biaya angkut pembelian bakal 0. Setelah kita menjurnal. Oke, berarti pada jurnal ini kita harus memasukkan angka sesuai angkanya di neraca saldo. Oke, kemudian persediaan awal, kamu tinggal lihat di neraca saldo juga, sama. Masukin persediaan barang dagangnya ada berapa, kamu masukin di sini. Oke, setelah dapat semua angkanya, ini udah dapet, semuanya udah diisi. Berarti sisa HPP. Oke, HPP ini nanti kamu si saldo HPP sifatnya menyesuaikan. Jadi contoh, sebelum kamu masukin angka di HPP, kamu totalin dulu debit kreditnya berapa. Misalnya di sini debitnya 6 juta. Di sebelah sini kreditnya ada 8 juta. Berarti kan selisih 2 juta nih. Ya udah masukin HPP-nya di sini 2 juta. Cara kerjanya seperti itu. Oke. Kalau kalian pakai cara yang kedua, tidak saya sarankan, ini hanya pemberitahuan aja, jadi tetap pakai cara yang pertama. Namun untuk cara kedua, cara kerjanya seperti ini. Jadi kamu menjurnal persediaan awal sebelah kredit. Persediaan awal sesuai saldo di neraca saldo. Kemudian debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi ini hanya akun perantara aja. Seperti itu. Oke, kemudian kita buat satu jurnal lagi, kita mendebit persediaan akhir pada ikhtisar laba rugi. Persediaan akhir ini yang angkanya dari mana? Yaitu angka dari jurnal penyesuaian, dari soal penyesuaian. Nanti akan dikasih tahu, akan dituliskan sisanya berapa. Oke, jadi seperti itu. Kalau periodik intinya gini. Periodik setiap jual beli kita menjurnal ke akunnya masing-masing, bukan ke akun persediaan. Dan pada akhir periode kita selalu bikin jurnal penyesuaian. Nah, kalau perpetual setiap ada jual beli, kita catatnya ke akun persediaan. Dan di akhir periode tidak perlu bikin jurnal penyesuaian. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini jurnal penutup untuk perusahaan dagang. Jadi, yang kiri ini untuk perpetual, yang kanan untuk periodik. Jadi, seperti yang perusahaan jasa, sama. Setiap penutupan, setiap membuat jurnal penutup, kita mulai dari akun penjualan dulu, dari akun revenue atau sales. Oke, jadi kelompok 4. Kelompok 4 kita tutup semuanya. Jadi penjualan tutup sebuah debit, misalnya ada pendapatan bunga nih, berarti zona sebuah debit, pendapatan sewa, pendapatan lain-lain. Kemudian kreditnya adalah retur penjualan dan potongan penjualan. Oke, baru nanti selisihnya kalian catat di ikhtisar laba rugi sebelah kredit. Oke. Kemudian, kalau akun beban sama, ikhtisar laba rugi sebelah debit, kreditnya adalah beban gaji, asuransi, perlengkapan, iklan, dan beban-beban lainnya. Nanti disesuaikan. Oke, plus ada akun HPP, jangan lupa. Kemudian menghapus prive seperti biasa, kemudian menutup ikhtisar laba rugi juga sama, seperti yang sebelumnya sudah kita bahas. Oke, bedanya dengan perusahaan jasa apa? Kalau jurnal di perusahaan dagang, jurnal penutupnya ada akun-akun yang baru. Jadi seperti penjualan, retur, potongan, dan HPP. Seperti itu. Lanjut. Kalau periodik, jadi secara penutupan akun atau kelompok penjualan, ini sama aja dengan yang perpetual, tidak ada bedanya. Oke. Namun secara penutupan beban, nah, akun-akun yang ditutup apa? Yaitu ada ikhtisar laba rugi, kemudian ada beban-beban lainnya yang akan kita catat. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau untuk misalnya deh, kalian pakai cara yang kedua tadi. Jadi, kalian akan menutup juga akun retur pembelian, potongan pembelian, dan beban angkut pembelian. Seperti yang sebelumnya. Nih, misalnya kalian pakai cara kedua. Jadi kalau kalian pakai cara kedua, kalian tetap harus menutup akun retur pembelian, potongan pembelian, dan beban angkut pembelian. Seperti itu. Oke. Oh iya, ketinggalan ada satu akun di sini. Jadi tetap ada penutupan HPP di sini. Jadi tambahin ya, HPP. Jadi harga pokok penjualan juga tetap ditutup.
Intinya gini, semua beban deh, kelompok 5, kelompok 6, kamu tutup lewat jurnal ini. Yang masih ada saldo ya ditutup. Kalau udah 0 ya ngapain ditutup. Oke, kemudian menghapus prive seperti biasa dan menutup ikhtisar laba rugi. Oke, jadi seperti itu. Perbedaannya dengan perusahaan jasa adalah kalau di dagang lebih banyak aja sih akun-akun yang baru. Kalau di jasa kan nggak ada akun penjualan, nggak ada akun retur, nggak ada akun potongan. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Oke, ini bagian terakhir. Format laporan laba rugi perusahaan dagang. Jadi, ini formatnya agak panjang memang. Jadi ada beberapa perhitungan yang berbeda dari perusahaan jasa. Jasa memang simple, jadi kalau dagang agak sedikit rumit, kalau manufaktur lebih rumit lagi. Jadi lebih banyak yang perlu dihitung. Oke, saya bahas untuk formatnya. Paling pertama, seperti biasa, ada nama perusahaan, judul laporan, dan periode. Untuk periode yang berakhir pada sekian-sekian. Lanjut. Paling atas, bukan pendapatan lagi, melainkan kita ganti menjadi penjualan. Jadi kelompok penjualan. Kita menjurnal penjualan, kemudian dikurangi dengan retur penjualan dan potongan penjualan. Oke, hasilnya adalah penjualan bersih. Nah, penjualan bersih. Jadi kalau dikatakan penjualan bersih, berarti penjualan yang sudah dikurangi dengan retur dan potongan. Lanjut. Kemudian kita hitung harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan cara hitungnya gimana? Yaitu persediaan barang dagang awal ditambahkan dengan pembelian bersih. Oke, berarti hasilnya barang tersedia untuk dijual. Dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir. Dikurangi ya, ingat, dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir. Oke, kita balik sedikit. Pembelian bersih, dapatnya gimana? Jadi penjualan ada yang penjualan bersih, nah pembelian juga ada yang namanya pembelian bersih. Yaitu pembelian yang sudah, ini pembelian, sudah ditambahkan dengan beban angkut pembelian dan dikurangi dengan retur dan potongan pembelian. Jadi ini saya cuma untuk merapikan. Jadi pembelian tambah beban angkut pembelian hasilnya di sini, kemudian retur pembelian dan potongan pembelian ditambahkan hasilnya di sini. Oke, dalam kurung, berarti sifatnya mengurangi. Jadi pembelian tambah beban angkut pembelian, kurangi retur pembelian, kurangi potongan pembelian. Oke, setelah kamu sudah dapat pembelian bersih, maka kamu tambahkan dengan persediaan barang dagang awal, kamu kurangi dengan persediaan barang dagang akhir. Dapatlah itu HPP. Oke, kamu kurangi dengan penjualan, jadi penjualan bersih, kurangi HPP, dapatnya laba bruto atau laba kotor. Setelah dapat laba kotor, kita kurangi dengan beban usahanya. Oke, beban usaha secara umum dibagi jadi dua, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Cuman kalau nggak ada pemasaran, ya udah kamu gabung aja jadi satu. Jadi beban usaha titik 2, beban A, B, C, D, E, apa-apa aja dituliskan. Oke. Nah, ini sebagai contoh, misalnya dibagi jadi dua deh. Ada beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Berarti beban administrasi dan umum, kamu masukin beban-beban apa aja. Jadi ini biasanya untuk yang di kantor. Seperti kasir, keuangan misalnya, atau head office-nya. Nah, ini biaya-biaya di kantor. Jadi kamu masukkan semua biayanya, kamu totalkan, dapatlah total beban administrasi dan umum. Kemudian, di bagian beban pemasaran, kamu lihat semua biaya-biaya untuk divisi pemasaran. Contoh, gaji marketing, gaji sales, insentif sales, komisi untuk marketing. Nah, dimasukin semuanya. Ditotalkan, dapatlah total beban pemasaran. Nanti ditambahkan, dapat total beban usaha. Berarti, laba bruto kita kurangi dengan total beban usaha, dapatlah laba usaha. Oke, sampai sini biasanya orang sebutnya laba bersih. Dengan asumsi tidak ada akun nih. Tidak ada pendapatan dan biaya di luar usaha. Oke, cuman kita asumsinya ada lah ya. Jadi misalnya ada pendapatan dan beban di luar usaha. Jadi kalau laba bruto itu laba yang dihasilkan oleh kegiatan operasi murni. Jadi kegiatan operasi utama kita, yaitu kegiatan penjualan. Nah, itu laba bruto. Berarti laba yang dihasilkan dari kegiatan operasi.
Nah, baru kemudian dikurangi dengan biaya usaha, dapatlah laba usaha, dikurangi dengan pendapatan dan beban di luar usaha. Sebagai contoh, kita usahanya properti. Kita ada sewakan rumah deh ke orang. Oke, jadi kan itu udah di luar kegiatan properti. Properti kan kegiatannya adalah menjual rumah. Nah, ternyata kita ada menyewakan, jangan menyewakan rumah deh, kita sewakan alat berat kita. Oke, itu kan sudah berbeda nih. Kegiatan utama kita adalah menjual rumah, mendirikan dan menjual rumah. Di samping itu ada can samping nih. Can samping, yaitu kita nyewakan alat berat kita ke orang. Dapatlah pendapatan sewa unit misalnya atau sewa alat berat. Nah, itu kan udah di luar usaha kita. Maka dari itu, kita masukin ke pendapatan sewa, posisinya di luar usaha. Ada lagi, misalnya kita pinjamin duit ke orang, padahal kita perusahaan kontraktor. Kita pinjamin duit ke orang. Nah, dapat dong pendapatan bunga. Nah, pendapatan bunga tersebut kita catat sebagai kelompok pendapatan di luar usaha. Akunnya adalah pendapatan bunga. Sama juga dengan beban bunga, berarti kita minjem duit dari orang, nah kita bayar beban bunga. Ditotalkan, nah kamu kurangi dengan laba usaha, dapatlah laba bersih. Oke. Namun biasanya bagian di sini laba usaha di sana udah dituliskan sebagai laba bersih. Gitu. Oke. Kalau mau lebih panjang lagi, sebenarnya ada nih satu komponen yang kurang, yaitu pajak penghasilan atau pajak. Jadi kalau dikurangi seperti ini, harusnya bagian ini adalah laba sebelum pajak. Dikurangi dengan pajak, baru dapatlah laba bersih. Tapi kita tidak serumit itu. Nah, harusnya kita hanya berhenti sampai di sini aja sih. Jadi ini diganti aja jadi laba bersih. Mau tulis laba usaha juga nggak masalah. Oke, jadi seperti itu. Memang agak panjang formatnya. Ya inilah format untuk laba rugi perusahaan dagang. Oke. Jadi begitu untuk pembahasan bab 7 kita. Memang agak panjang, agak banyak komponen. Tolong kalian cermati masing-masing bagian. Jika misalnya kurang dipahami, ya udah nggak masalah. Biasanya kalian akan bisa lebih memahami jika sudah mengerjakan soal latihan. Kalau yang nggak kerjain ya udah, kalian ngerti nggak ngerti ya udah nggak masalah. Namun jika yang mau mengerti melalui soal latihan harusnya akan cukup membantu kalian untuk mempelajari atau mengerti mengenai maksud soalnya, mengenai teknis pengerjaannya. Oke, jadi materi kita sudah selesai. Nah, kalian akan diminta untuk mengerjakan latihan soal 7.1. Oke, karena soal ini cukup panjang, jadi kalau kalian lihat soal 7.1, kalian diminta mengerjakan satu siklus penuh. Dari jurnal umum, buku besar, neraca saldo, penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangan, penutup, pembalik, seperti itu. Jadi full. Nah, maka kalau kalian kerjakan di rumah, menurut saya kasihan kalian akan butuh banyak waktu, sedangkan saya paham kalian memang memiliki tugas selain mata kuliah ini. Oke, maka dari itu, saya split pengerjaannya, atau saya bagi ke 4 pertemuan. Jadi nanti akan ada yang dikerjakan saat jam kuliah, dan ada beberapa atau sedikit lah yang akan dikerjakan mandiri setelah jam perkuliahan. Oke, saya bacakan di screen. Assignment ini dikerjakan pada jam perkuliahan. Jadi beberapa ada yang di jam perkuliahan, plus ada yang dikerjakan secara mandiri setelah jam perkuliahan. Oke, semua hasil kerja untuk assignment ini wajib disimpan atau di-scan. Jadi seperti biasa, kalian kerjakan di tulis tangan. Nah, hasilnya jangan dibuang. Oke, kenapa jangan dibuang? Karena mungkin ya, saya tidak bilang akan dikumpulkan, tapi mungkin suatu saat akan dikumpulkan. Jadi bila jam misalnya, kalian diminta, misalnya siang deh, mahasiswa-mahasiswi nanti malam diminta untuk mengumpulkan hasil kerja kalian yang sudah kalian kerjakan selama 4 pertemuan ini. Jadi dari zona umum sampai pembalik. Kalian diminta kumpul, nah kalian harus siap. Jadi jangan ada alasan, Pak, saya sebenarnya belum mengerjakan. Jadi saya tidak mau dengar
alasan seperti itu. Oke, misalnya jika diminta kumpul, kalau tidak ya udah untuk pembelajaran kalian saja. Oke, jadi wajib dikerjakan. Kalau mau langsung di-scan boleh, karena mungkin akan dikumpulkan. Baik, adapun pembagiannya seperti ini. Jadi saya bagi menjadi 4 pertemuan. Jadi pertemuan pertama ini adalah pertemuan setelah pertemuan ini. Kalau pertemuan ini kita bahas video part keduanya. Nah, setelah pertemuan ini, jadi disebut pertemuan pertama. Oke, di pertemuan pertama tersebut, pada jam perkuliahan, kalian akan diminta untuk mengerjakan jurnal umumnya doang. Jadi cuma jurnal umum dan tulis tangan. Kemudian di akhir perkuliahan akan saya bahas untuk jawabannya, untuk jurnal-jurnalnya. Oke, kenapa saya langsung bahas? Agar misalnya kalian ada salah atau apa, bisa kalian koreksi, ada yang tidak ngerti, bisa langsung kalian tanyakan. Saya nggak mau kalian bikin jurnal umum sampai laporan keuangan. Ternyata jurnalnya ada yang salah. Kalian kerjanya sia-sia, mau ubah ini, ubah itu, akan sedikit repot. Oke, jadi setelah dicocokkan, kalian diminta untuk mengerjakan buku besarnya secara mandiri di rumah. Dan buku besar ini tidak wajib untuk tulis tangan. Kalau mau pakai Excel boleh. Kalau mau tulis tangan tapi pakai format T juga boleh. Ini bebas. Jadi buku besar tidak wajib ditulis tangan karena memang banyak. Saran saya sih lebih baik kalian pakai Excel lah, nggak masalah. Oke, tidak masalah. Selain buku besar, ada neraca saldo. Nah, kalian diminta untuk tulis tangan kalau untuk neraca saldonya. Jadi, kenapa tulis tangan? Agar pada pertemuan berikutnya bisa kita cocokkan. Itu untuk pertemuan pertama. Pertemuan kedua, pada saat kita mulai perkuliahan, saya akan kirimkan dulu jawabannya untuk si neraca saldo. Nah, kalian cocokin. Kalau sudah sama, kalian boleh lanjut ke ayat jurnal penyesuaian. Ini tetap di jam kuliah ya. Jadi kalian kerjakan jurnal penyesuaian. Nah, nanti pada pertengahan perkuliahan, saya akan kirim pembahasannya. Atau menjelang akhir perkuliahan, saya akan kirim pembahasan untuk jurnal penyesuaian. Kalian cocokin lagi jawabannya. Nah, setelah itu, kalian lanjut ke neraca saldo. Neraca lajur. Neraca lajur, kalian tulis tangan juga. Nah, formatnya boleh kalian print. Jadi nanti kalian kerjakan, misalnya tidak selesai ya, kalian lanjutkan di luar jam perkuliahan. Oke. Pertemuan kedua selesai. Lanjut ke pertemuan ketiga. Pada awal perkuliahan, saya akan memberikan jawaban untuk neraca lajurnya. Jadi silakan kalian mencocokkan jawabannya. Setelah sudah cocok, kalian diminta mengerjakan untuk laporan keuangan di jam kuliah. Oke, jadi ini semua masih berpatok ke jam kuliah kita ya, tidak memakan jam perkuliahan lain. Kecuali yang diminta kerjakan mandiri, yaitu kalian setting waktu kalian sendiri. Oke, nah setelah laporan keuangan kalian kerjakan, di pertemuan berikutnya, pertemuan terakhir, pertemuan keempat, pada awal perkuliahan, saya akan mengirimkan pembahasan untuk laporan keuangannya. Kemudian kalian tinggal membuat jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup, dan jurnal pembalik. Jadi ditulis tangan. Oke, setelah itu di akhir perkuliahan, saya akan mengirimkan pembahasannya atau jawabannya. Oke, jadi dari serangkaian ini yang tidak ditulis tangan tidak wajib, hanya buku besar, karena memang agak banyak. Jadi bolehlah kalian pakai Excel. Oke, jadi seperti itu pembagiannya. Ini saya umumkan di awal, jadi biar kalian tidak shock. Wah, Pak, banyak nih, masa kami disuruh kerjakan full selama seminggu misalnya. Jadi seperti itu. Oke, jadi tujuan saya agar kalian lebih ringan lah, karena ada yang dikerjakan di jam perkuliahan. Oke, namun menjadi catatan penting bagi yang malas. Jadi kalau yang tidak mau mengerjakan, udahlah, Pak Thomas nanti bakal share jawabannya, saya nggak usah kerjalah. Juga tidak masalah. Karena ngerti tidak ngertinya kalian ya tergantung diri kalian sendiri. Kalau hanya kumpul lengkap bisa kerjakan, tapi nyontek ya saya juga nggak tahu. Tapi ngerti nggak ngerti, paham tidak paham itu kembali ke kalian pribadi, kalian masing-masing. Oke, percuma kalau kita kuliah tapi kita tidak paham apa yang kita pelajari. Jadi seperti itu, saya kembalikan pengerjaan ini kepada kalian. Harapan saya kalian mengerjakannya secara mandiri, secara jujur. Oke, agar apa? Yang kalian kuliahkan, yang kalian pelajari akan
bisa bermanfaat bagi kalian. Jadi seperti itu. Sekali lagi, semua hasil kerjanya, kecuali buku besar, oke, semua hasil kerja kecuali buku besar, wajib kalian simpan, kalian scan juga boleh, dan ditulis tangan. Karena siapa tahu suatu saat saya minta kumpul, harus siap kumpulkan ya semuanya. Seperti itu. Oke, jadi pembahasan saya untuk video kali ini sampai di sini aja. Ini pembagian untuk assignment kita akan dikerjakan selama 4 pertemuan atau selama 2 minggu. Oke, jadi seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami, dapat dicerna dengan baik, dapat dicermati, agar selama perkuliahan kita semuanya berjalan dengan lancar. Dan apa yang saya sampaikan bisa kalian cerna, bisa bermanfaat bagi kalian sendiri. Oke, saya akhiri video ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita akan, selama 2 minggu ke depan, kita akan mengerjakan assignment 7.1. Oke, terima kasih.